Ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu. Ya, adik-adik, hari ini hari pembimbingan kedua, jadi supaya nanti bisa eh, bisa menyelesaikan dengan baik dan semua bisa saya koreksi. Jadi masing-masing nanti memaparkan tabel aja dulu. Tabel yang sempat Bude tugas yang di pembimbingan coaching pertama coaching pertama itu. Kemudian nanti langsung Bude koreksi supaya semuanya bisa saya koreksi ya. Nah, terus nanti hari Kamis itu, hari Sabtu itu khusus bimbingannya Bude tetap jam 7.30 ya, sesuai jadwal. Hari Sabtu, kalau hari Kamis bolehlah, kalau Sabtu nanti tetap 7.30. Tapi nanti lihat aja hari Kamis bagaimana ya. Tapi khusus Sabtu 7.30. Oke. Untuk itu adik-adik silahkan siapa dulu atau saya siapkan sesuai yang masuk di masuk di LMS ya, yang duluan ya. Itu aja. Coba Ramdhani dulu. Ramdhani sudah siap, Ramdhani? Siap, Ibu. Ya, silahkan. Supaya segera saya perbaiki. Iya, Ibu. Saya share screen dulu. Ya. Kemudian nanti kalau ada saya memberikan masukan ke Pak Ramdhani, semua diperiksa. Berarti itu artinya hampir semua sama, ya. Itu ya, jangan saya ulang-ulang. Silahkan Pak Ramdhani. Iya, Bu. Jadi ini anunya saya, Bu, rancangan aktualisasinya. Yang isu saya angkat itu mengenai kurangnya pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten Parigi Mutong. Ya, langsung. Kegiatan pertama yang saya laksanakan itu perencanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Tahapan kegiatannya pertama berkonsultasi kepada mentor yang outputnya itu mendapatkan persetujuan dari mentor, terus menyiapkan begini supaya langsung saja ya, saya sudah lihat ya. Jadi begini, Di Ramdhani, ya itu Bu. Kita coba semua lihat punya Ramdhani. Nanti kalau adik-adik hampir permasalahannya hampir sama, ya tolong ikutin ya, memperbaiki sendiri dulu ya. Nah ini untuk Ramdhani, Ibu sudah baca semua, punya peserta 10 itu kegiatan nomor 1, perencanaan kegiatan dan persiapan itu coba jadikan satu aja. Jadi kamu itu tulis ya, atau langsung kegiatanmu itu persiapan pelaksanaan. Coba nomor 2 itu nomor 2 turun. Nah tuh turun kan. Nah itu. Jadi langsung sini ya, nomor 1 itu persiapan pelaksanaan kegiatan pelayanan kesehatan hewan, ya kan? Itu isinya coba. Isinya tahapannya coba lihat ke atas. Ya. Ke atas. Nah, kegiatannya ini ya, tahapan kegiatannya konsultasi ke mentor, ya. Kemudian menyiapkan data sudah betul. Jadi yang kegiatan 1 itu dibuang, kamu hapus ya, kegiatan 1 itu dihapus, yang kolom 2. Nah, itu hapus saja. Terus ya. Nanti yang isinya nih tuh persiapan itu diisi itu. Nah, tuh. Ya, itu cut, masukkan sana nanti ya. Langsung bisa di-cut. Nah, masukkan di situ. Nah. Aduh, tekan laptop. Nah, itu dihapus dulu. Nah, gitu. Jadi kegiatan pertama persiapan, pelaksanaan, pelayanan. Isinya sudah cocok itu yang tadi, konsultasi dengan mentor, menyiapkan data ya. Kemudian menyiapkan data ini, kemudian mengidentifikasi, turun lagi. Nah, tahapan kegiatan turun ke bawah. Nah, mengidentifikasi wilayah itu sama
sama ya catat aja, identifikasi wilayah, mempersiapkan obat dan membuat tim. Kamu perlu membuat tim ini. Iya Ibu, saya rasa perlu karena kalau Nah, cuman tim dulu saya tanya, tim untuk apa? tim untuk pelayanan Ibu, Oke, karena berarti langsung door to door dia Ibu. Jadi untuk mengidentifikasi wilayah, kemudian mempersiapkan obat-obatan, lihat ya, membuat tim itu masukkan di persiapan semua. Iya, Masuk di persiapan. Nah, kemudian kegiatan kedua, pembuatan SOP itu masuk di kegiatan. Pindah itu, pembuatan SOP. oh pembuatan Nah, SOP ini masuk kegiatan dia Ibu. dia masuk, cut, pindah ke nomor 2. Nah, di situ. Nah, kan beda kan? Iya Ibu. Nah, SOP tentang apa nih? Tentang pelayanan kesehatan Ibu, pelayanan Jadi kesehatan hewan. pokoknya SOP betul ya, yang itu ya. Kamu tahu SOP kan? Iya Ibu. Bukan sekedar alur loh ya, SOP ya. Apa maksudnya SOP itu? Saya buat maksudnya di sini saya buat itu Ibu, dia punya SOP ini maksudnya dia punya tahapan untuk melakukan pelayanan pas di lapangan nanti. Gitu Ibu. Bisa toh SOP. Kalau SOP itu ada alur-alurnya itu loh. Bisa toh yang ditanda tangan kepala dinas. Bisa saya buat Ibu. Sudah ada SOP belum di sana? Selama ini belum ada sih Ibu, tentang pelayanannya. Nah, kok bikin SOP-nya itu ya, betul-betul SOP loh ya. Iya Ibu, Yang iya bukan Ibu. bukan sekedar alur loh ya. Nah, nanti pembuatan SOP ini berarti kok bikin tahapannya, nggak usah banyak-banyak karena mulai dari tim ya, mulai tim efektif ke atas itu masuk di persiapan sana. Iya Ibu, Paham siap. itu? Paham Ibu, Ya, paham. jadi mengidentifikasi wilayah, mempersiapkan obat-obatan, membuat tim itu semua masuk di persiapan. Ya, itu Iya Ibu. masuk persiapan semua itu. Nah, itu bawahnya menyiapkan obat yuk masuk ke 1. Nah, berarti si Ramdhani tinggal membuat ini ya SOP tahapannya kok isi sendiri. Bisa Iya Ibu. ya? Nah, Iya Ibu, sampai iya Ibu. penandatanganan SOP ya. Apa Iya saja? Ibu. Nggak usah banyak-banyak, 3 saja. Ya, mungkin membuat draft apa ya? Membuat draft terus apa gitu aja terus jadi SOP. Oke? Iya Ibu. Bisa? Bisa Ibu, bisa bisa. Nah, kemudian yang ketiga, nah, turun lagi 3. Kita turun ke sana dulu. Nah, itu yang kau masukkan kegiatan pelayanan itu apa? Kayak apa ini? Kegiatan pelayanan kesehatan itu kayak apa? Ini yang saya maksudkan ini langsung ke intinya dia Bu, langsung Ya. kegiatan pelayanan, melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, terus juga melakukan pemeriksaan kesehatan hewan, terus mengobati ternak yang kalau ada kena penyakit Ibu. Itu dia. Nah, berarti itu dituliskan. Kan kegiatan pelayanan kesehatan hewan. Tahapan itu tuliskan tadi. Melakukan pemeriksaan, bukan memberikan pelayanan lagi. Coba nomor 1 tuh. Oh iya Ibu. Nah, iya kan, coba dihapus ya nanti diisi begitu. Misalnya memberikan apa tadi? Nah, supaya jelas. Pemeriksaan. Terus apa tadi yang kau cerita? Habis pemeriksaan apa? Pemeriksaan kesehatan hewan dan pengobatan. Pemeriksaan dan pengobatan beda apa enggak? Pemeriksaan sama pengobatan beda Ibu. Nah, berarti pertama melakukan pemeriksaan. Tahapan kedua melakukan pengobatan. Setelah diperiksa kan baru obat. Nah, iya. itu sendirikan. Nah, baru melakukan pencatatan. Jadi tambahkan kolomnya lagi ya, nanti satu. Iya, Ibu. Boleh? Bisa, Ibu. Nah, kau tulis saja supaya ABC ya. Yang kedua gitu. Atau kau kasih ABC supaya tahu ya. Jadi pemeriksaan pertama pemeriksaan hewan, kedua melakukan pengobatan, ketiga melakukan pencatatan kan gitu ya. Iya, Ibu. Itu yang pertama nanti melakukan itu.
Paham itu? Paham Ibu, paham. Yang melakukan kesehatan, melakukan pemeriksaan kan tulis nomor 1 tuh, tahapan nomor 1 tuh yang di atasnya. Nah itu ditulis angkanya A atau 1 berarti kegiatan pelayanan terdiri dari melakukan pemeriksaan kesehatan, melakukan pengobatan, terus apalagi? Melakukan pencatatan. Nah ya sudah, mengenai pencatatan penyakit sudah hewan. ada. Iya. Terus melakukan Sama. pendataan itu apa? Bukankah melakukan pendataan sudah di atas? Pembaruan data kalau di sini Bu, kan kalau di atas kan. Kenapa ditulis di situ melakukan pembaruan data? Coba. Kan beda dengan yang atas kan ada pendataan juga, makanya saya bingung. Oh iya. Nah, gitu. Nah, supaya beda dengan yang atas tadi, pendataan di atas kan ada pendataan juga tadi. Beda nggak yang di persiapan ada pendataan kan tadi? Ada Ibu, cuman maksudnya kalau yang di atas lebih ke data yang sudah siap, Ya, yang makanya itu. data yang tahun sebelumnya. Kalau yang ini data yang baru tentang diambil apa? di lapangan. Di atas Tentang tadi. kesehatan. Oh ya udah, Kalau di berarti atas di sini. kesehatan hewan sama populasi Bu. Nah, berarti di sini pembaruannya begitu Jang. Iya, Kan iya Ibu. akhirnya sama. Tapi Bude, kok sama itu ngapain 2 kali? Jadi ternyata ini melakukan pembaruan data. Gitu. Oh iya, iya Bu. Oke. Terus habis itu melakukan sosialisasi. Ya ini yang keempat. Oke, sudah cocok itu ya, nanti diringkes. Ini kegiatan, nggak usah ditulis kegiatan, langsung aja sosialisasi tentang apa ini? Diringkes kalimatnya coba. Ya. Oh iya. Sosialisasi apa ya? Apa ini tentang apa tuh? Sosialisasi mengenai pentingnya kesehatan Nah, tuh. bagi Nah, berarti sosialisasi. Nah, kamu sosialisasi melalui apa ini? Kita langsung, kalau yang saya pikirkan Ibu, sosialisasi yang secara langsung yang saya lakukan ini Bu. Maksudnya datang langsung ke peternaknya. Berarti membuat bahan sosialisasi itu masukkan di persiapan lagi. Dari bahan sosialisasi sudah dimasukkan lagi di tahapan pertama, kegiatan pertama persiapan, termasuk di sana menyusun bahan sosialisasi. Oke? Iya. Terus coba diringkes lagi kegiatan sosialisasi, melakukan pencegahan mengenai pentingnya hewan. Kenapa itu? Langsung aja. Nah, yang tahapan kegiatan 1 itu enggak usah lah. Kan kegiatan sosialisasi apa yang pertama? Yang mana itu? Nomor 1 tahapan-tahapan. Nah, itu apa itu? Melakukan pengenalan mengenai pentingnya kesehatan hewan. Penyadaran kepada masyarakat tentang kesehatan hewan, Ibu. Oh ya, boleh. Terus iya. Mengajari ini tentang penanganan pertama. Apabila ada ternaknya sakit, hal-hal yang perlu dilakukan pertama itu apa begitu. Oke, terus menyediakan kontak pengaduan pelayanan. Oke. Maksudnya setelah kita kasihkan, kalau misal tidak bisa ditangani, hubungi petugasnya yang ini gitu. Berarti Dek, coba. Oh, ini penyediaan kontak pengaduan. Oke. Terus ke bawah. Ya, persiapan pelaksanaan. Ke bawah itu kamu sudah ini aja ya? Cuman sampai 4 ini saja, Ibu. Nah, sekarang saya tanya lagi. Berarti kamu kan kegiatanmu membuat SOP. Sebentar ya. Iya, Bu. Oke. Pintunya tutup. Oke. Kemudian Dek Ramdhani, ya. Kemudian kamu nggak perlu monef. Kalau saya pikir kemarin Ibu, kalau saya lakukan monef untuk
kan kalau Monef kan berarti kalau pelayanan kesehatan hewan kan Ibu dilihat berarti peningkatan statusnya, peningkatan status kesehatan hewan. Saya rasa kalau 1 bulan tidak bisa Ibu. Enggak, maksudnya Masih kalau belum enggak bisa Monef, diukur. enggak mau melihat ini apa mengevaluasi apa yang terjadi, misalnya kan ada kegiatan sosialisasi, apakah tingkat pemahamannya, tingkat itu enggak kau lakukan? Iya Ibu, maksudnya kalau yang saya pikir sepertinya tidak bisa dilihat dalam waktu kurang 1 bulan itu Ibu. Makanya saya tidak masukkan kegiatan Monef. Terus kalau evaluasinya aja bisa dilakukan enggak? Melihat misalnya kan kamu melakukan sosialisasi, melihat pemahamannya nggak bisa, apakah sudah paham atau tidak? Coba pikirkan. Ini saya bertanya sebelumnya Ibu, kalau maksudnya melihat pemahamannya ini di indikatornya itu bagaimana melihatnya itu Ibu? Soalnya kalau saya kemarin saya pikir Monefnya ini dilihat peningkatan status kesehatan hewan pada masyarakat. Sementara itu kalau untuk waktu 1 bulan itu Ibu agak susah dilihatnya. Tunggu dulu, kamu melakukan pelayanan toh? Pelayanan. Iya, Apakah nggak bisa kita melihat sejauh mana pelayanan itu memuaskan atau tidak? Nah, harusnya bikin kuesioner atau apa toh? Iya Ibu, bisa Ibu. Ya bisa nggak? Nah, itu kan bahwa kan kamu melakukan pelayanan nih. Nah, jadi kan kita harus tahu kan tingkat kepuasannya setelah dilayani tadi bagaimana. Nah, berarti evaluasi tentang tingkat kepuasan saja. Itu aja. Jadi nanti kegiatan kelima, kamu kegiatan mulia ya. Kegiatan 5 itu evaluasi atau monefnya itu isinya mengevaluasi itu. Nah, berarti kamu membuat apa? Dalam bentuk kuesioner, pertanyaan atau apa? Berarti pada saat kamu membuat kuesioner itu masuk di persiapan lagi. Menyusun kuesioner atau checklist atau apa, soal atau apa. Iya, Nah, nanti semuanya saja ya tahap evaluasinya berarti nanti yang mengumpulkan kuesioner, mengolah dan menghasilkan hasil. Harus ada kan evaluasi ini perlu sekali untuk menentukan apakah, nah ini kan pencapaian nanti. Capaian hasilnya itu di mana kan dilihat dari sini. Iya, Ya enggak? Nah, jadi ini tujuannya semua aja kenapa harus ada Monef? Yaitu untuk melihat apakah sejauh mana sih kegiatan-kegiatan yang saya lakukan aktualisasi itu pengembangannya berhasil atau tidak. Kan gitu toh, capaian hasil kita dilihat dari mana? Berarti dari Monef. Ya? Monitor atau evaluasi. Kalau ada evaluasi. Jadi judulnya kegiatannya Monef, tapi isinya nanti itu. Iya, iya toh. Tersosialisasi berarti sebelum sosialisasi mungkin kasih kuesioner dulu, pretest, post-test, kan bisa juga toh. Ya, dikasih soal atau setelah sosialisasi dikasih checklist. Sebetulnya harusnya kalau pemahaman itu sebelumnya dikasih juga ya, soal atau kuesioner dulu untuk sosialisasi ya. Nah, terus setelah dia disosialisasi paham apa enggak? Misalnya, toh? Iya, Ibu. Nah, kalau sosialisasinya susah dievaluasi, tapi pelayanannya harus dievaluasi. Tadi kan ada kegiatan pelayanan ya tadi. Iya, Ibu, ada. Nah, coba pikirkan artinya kita harus tahu sampai sejauh mana sih capaian hasil pada saat kita melakukan sosialisasi maupun melakukan pelayanan kesehatan. Oke? Nah, Ramdhani, jadi itu. Kemudian saya sampaikan lagi sekarang untuk Ramdhani. Di kolom, nanti tahapan dibikin sendiri ya. Iya, Ibu, siap. Tahapan, berarti kegiatanmu ada 5. Ya, saya catat ya, persiapan, penyusunan SOP, kegiatan pelayanan apa tadi, sosialisasi tentang apa tadi, kemudian Monef. Ya. Isinya itu. Ya. Terus itu untuk semuanya yang di kolom coba di kolom mana ya tadi kolomnya berakhlak, coba yang paling atas kok naikkan lagi. Nah, berakhlak nomor 1. Iya.
itu ya ini nih. Berakhlak enggak ya? Substansinya ya betul begini ya. Jadi kolom 7. Nah, kolom 7 deh. Nah, untuk substansinya semua dilihat lagi untuk semuanya saja. Kalau masih cuma keterkaitannya hanya 2, ya tambahlah ya, dilihat lagi berakhlaknya ya, tambah lagi. Kenapa harus caranya begini? Kenapa harus kolaborasi? Ya. Harus ada saya mengambil kolaborasi karena ini. Kenapa akuntabilitas? Akuntabel, harus bisa menjawab. Terus kenapa tidak dimasukkan misalnya loyal? Nah, itu caranya. Ya, boleh ya untuk menganalisa. Jadi pertanyaannya kenapa harus saya ambil ini? Kok sudah gitu? Kenapa saya tidak ambil ini? Kan gitu ya dari 7 itu. Kalau bisa menjawab berarti artinya masuklah dia keterkaitannya. Nah, kemudian di kolom 7 itu adik siapa Dek Ramdhani atau semuanya nggak usah diuraikan akuntabel di tempat kerja saya karena dalam melakukan nggak usah langsung aja akuntabel apa gitu ya. Siap Ibu. Oke. Ya. Terus kelompok di 6. Oh ya, 6 sudah betul ya. Memang gitu ya mewujudkan pembangunan. Oke. Saya kira itu ya, Dani. Iya, Ibu. Iya, Ibu. Oke, sudah. Selanjutnya paham ya? Kasih bagus. Paham, Ibu. Kasih bagus. Tahapan kegiatan nggak perlu nggak terlalu banyak, nggak apa-apa. Yang penting intinya ada. Oke? Iya, Bu. Terus minimal tahapan kegiatan 3 minimal. Ya. Ahmad Afandi. Iya, Bu. Saya stop share dulu, Ibu. Iya. Supaya semua nanti saya koreksi baru kita lakukan tanya jawab. Ibu, izin sir. Ya, oke. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Oke, jadi adapun isu yang saya angkat di sini adalah rendahnya kemampuan operasi hitung bilangan bulat pada siswa kelas 7 SMP Negeri 6 Tomini. Nah, adapun tahapan kegiatan, untuk kegiatannya ada 4. Yang pertama, melakukan persiapan kegiatan aktualisasi dengan menggunakan media pembelajaran, kartu negatif, positif, dan papan perjalanan. Jadi ada 2. Untuk yang kedua, melakukan pembelajaran dengan menggunakan media pembelajaran kartu positif negatif. Jadi di sini saya buat 2 kegiatan. Yang pertama mungkin untuk misalkan sudah saya masuk dalam kelas, untuk minggu pertama 2 pertemuan saya menggunakan papan ini kartu positif negatif. Kemudian minggu selanjutnya 2 pertemuan juga Bu, saya ambil lagi media pembelajaran papan perjalanan. Makanya saya buat 2 seperti itu. Kemudian yang terakhir melaksanakan evaluasi pembelajaran di cuma 4 kegiatan. Ya, boleh. Nanti kalau mau tambah lagi nggak apa-apa. Untuk Ahmad Afandi persiapan. Tunggu dulu. Melakukan pretest. Melakukan pretest itu kamu lakukan pada saat tahap kegiatan evaluasi atau pada saat masuk kelas? Pada saat masuk kelas sih Bu. Tapi saya masukkan di tahapan persiapan sebagai bahannya saya untuk memberikan stimulus nantinya Bu. Gini, di dalam persiapan membuat soal sudah betul. Nah, melakukan pretest ini, sebelum ke masuk kelas sudah kau lakukan. Iya, sebelum saya kasih stimulus, sebelum saya gunakan ini model media pembelajaran, saya kasih pretest dulu 1 hari begitu Bu. Untuk sebagai bahannya saya. Yeah.
Jadi memang kau lakukan persiapan dulu ya sebelum masuk ya. Oke, Iya, boleh. iya, Bu. Terus untuk mengolah nilai pretest itu diolah pada saat evaluasi atau seketika itu? Kenapa Ibu? Mengolah nilai pretest yang F itu bagaimana? Apakah harus dievaluasinya atau memang di situ? Di persiapan juga, Bu. Sebagai bahannya juga saya. Jadi setelah melakukan pretest, mungkin di hari berikutnya saya langsung mengolah nilainya sebagai bahan pertimbangannya saya nanti, Bu. Oke, boleh. Oke. Kemudian melakukan, tunggu dulu. Yang kegiatan tadi ya, supaya ringkas kalimatnya. Kegiatan tuh jangan panjang-panjang. Jadi diringkas, misalnya melakukan persiapan kegiatan aktualisasi itu dihapus lah, persiapan pembelajaran apa gitu loh. Oh iya, Ya, siap, Bu. jangan terlalu panjang begini, ya, diringkas, ya, atau langsung aja persiapan pembelajaran apa kamu tadi, ya, pembelajaran yang di isumu tadi apa sih isumu tadi? Bilangan apa? Coba di atasmu, di atasnya. Nah itu apa? Nah itu. Nah berarti persiapan pembelajaran hitung bilangan bulat gitu aja kan? Kan persiapan untuk ke sana ya. Nah, tuh ya. Langsung. Oke? Dah. Nah, nanti perbaiki ya, catat-catat. Jadi, Bude sudah setuju ya, setuju kegiatanmu ya, sudah kegiatanmu 4. Itu khusus untuk hitungan ya, berarti kemampuan operasi hitung ya. Hitung saja ya itu. Nah, boleh. Nah, kemudian Dek Ramdhani berarti metodenya ada 2 ya, tengahnya. Pelaksanaan ini langsung aja melakukan pembelajaran dengan menggunakan sudah betul. Bersatunya apa tadi? Menyiapkan ya, boleh menyimpulkan melakukan pembelajaran menggunakan media pembelajaran papan perjalanan. Oke. Nah, silahkan. Kalau memang masih ada waktu lagi, boleh satu metode lagi terserah. Ya. Nah, kemudian coba ke bawah. Evaluasimu itu melaksanakan post-test, betul. Mengolah post-test. Bisa nggak tambah itu? Reward. Boleh, Bu. Boleh. Nah, supaya seneng. Biar cuma pensil. Jadi, ada C-nya tahapan ketiga pemberian reward. Ya. C. Nah, tuh. Boleh? Nah. Boleh ya, Ahmad? Iya, siap, Bu. Nah, jadi anak-anak yang nilainya so bagus gitu dikasih aja tuh. Ya. Nggak memberatkan kan? Tidak, Bu. Nah, oke. Supaya semangat. Nah, udah bagus. Apa nih Ahmad Afandi sudah boleh. Kemudian ngisinya juga sudah boleh. Tinggal digali lagi ya. Digali lagi nilai-nilai dasarnya ya. Nilai dasarnya. Ya. Iya, siap, Bu. Oke, nilai dasar. Termasuk itu tadi Ramdhani coba lihat ini modelnya Ahmad. Semuanya ya. Setelah turun ke bawah. Nah itu setelah selesai semua ada tadi manajemen SMART ASN dan manajemen ASN yang tuh agenda 3-nya. Oke. Terus saya cek lagi di kolom ke-6-nya. Ke-6 sudah saya tulis belum? Ya, oke. Yaitu memajukan kualitas ya seperti ini. Siapa tadi Ramdhani? Langsung aja nilainya berorientasi pelayanan, akuntabel, kolaboratif, goyang. Oke, sudah cukup untuk Ahmad Afandi, tinggal memperbaiki itu. Kalau memang perlu lagi suatu metode pembelajaran boleh ya. Iya, siap, Bu. Nah, sekarang Dokter Acep. Yang saya angkat itu
Masih seringnya terjadi keterlambatan penanganan pada pasien dengan status kegawat daruratan yang dirawat di ruang perawatan. Untuk gagasan kreatifnya nanti mengadakan suatu pelatihan pengenalan dini status kegawat daruratan pasien dan tindak lanjutnya serta menggunakan lembar early warning system untuk pemantauan status kegawat daruratan pasien yang dirawat di ruang perawatan. Untuk kegiatannya ada 4 sih, Bude. Untuk yang pertama itu Oke. melakukan Ya, persiapan langsung aja ya supaya cepat ya. Dokter Asep. Ya, nanti kita sama-sama. Mulai di atas semua lihat ya, semua lihat. Dokter Asep itu coba isu yang diangkat tuh diperpendeklah kalimatnya. Apa kita kira-kira? Coba dibantu. Mungkin cukup dengan kalimat apa kira-kira? Masih tingginya keterlambatan penanganan pasien. Masih seringnya terjadi, jangan masih seringnya atau intinya keterlambatan penanganan pada pasien status gawat darurat itu ya? Iya. Coba diringkes di IGD kan gitu ya? Bukan di ruang perawatan. Apa? Pasien yang sudah dirawat kemudian menjadi coba nanti diringkas sedikit ya kalimatnya supaya nggak panjang. Masih tinggi, masih seringnya, kok kalimatmu masih seringnya terjadi keterlambatan penanganan masih tinggi. pada penanganan padanya dihilangi. Langsung aja penanganan pasien gawat status itu di pasien kegawat dengan status itu kalau dihapus gimana? Supaya agak coba kalau dihapus. Pak, penanganan pasien kegawat daruratan menurut bagaimana? Dengan status itu dihapus boleh enggak? Coba kalimatnya biar jelas. Nah, itu. Yang gawat darurat berarti sini. Ya kan? Gawat darurat gitu ya. Masih seringnya terjadi keterlambatan penanganan pasien gawat darurat. Artinya sama ya dengan yang panjang tadi ya? Di ruang perawatan. Boleh? Supaya ringkes. Ya toh? Boleh. Ya, boleh. Artinya kan sama tuh. Berarti terlambat menangani pasien yang gawat darurat kan gitu toh? Nah, terus gagasan kreatif ini dihapus saja, nggak ada itu. Semua dihapus. Nah, itu sampai mulai itu. Itu karena masuk nanti di kegiatan. Oke, hapus. Nah, karena nanti di bawah itu ada lagi yang mau kita tuliskan. Jadi masih seringnya terjadi keterlambatan penanganan pasien gawat darurat di ruang perawatan. Boleh begitu, Dok? Iya, boleh. Ya, jangan terlalu panjang. Nah, sekarang kegiatan 1, ya, melakukan persiapan ini ditulisnya jangan kegiatan aktualisasi, melakukan persiapan apa tadi? Penanganan kegawat daruratan tadi loh. Nah, tadi kan kalimat. Jadi persiapan ini loh penanganan pasien gawat darurat kan gitu. Ya. Boleh gitu? Nah, itu jangan. Jadi aktualisasi itu sudah dirubah lah, diganti dengan apa yang mau kita lakukan. Kan gitu. Yang saya terangkan kan begitu waktu itu. Apa ya persiapan apa yang kau aktualisasikan, ditulis aktualisasi nggak jelas. Ya. Kemudian tuh. Itu coba saya bantu ya. Berkonsultasi dengan mentor. Nggak usah ditulis konsep kegiatan yang dilakukan, nggak usah. Langsung aja konsultasi. Mentormu siapa? Kepala bidang pelayanan medik. Nah, berarti sudah berkonsultasi pada mentor. Kemudian coba saya tuliskan ini ya, dicatat ya.
sharing ke konsultasi itu. Jadi melakukan persiapan itu yang pertama konsultasi dengan mentor. Kemudian Dek, saya mau tanya, langsung aja Pak Dokter tuh kedua mencetak lembar EWL itu tadi loh, di persiapan itu mencetak itu semua. Ya, coba catat dulu. Jadi pada saat melakukan pelatihan apa itu tadi, sudah tidak ada lagi baru membuat. Kan ceritanya mau membuat apa tadi lembar EWS ya. Ada yang tahapan kegiatan membuat lembar EWS kan? Di bawah, iya Bu. Nah, itu dihapus, masukkan di persiapan. Oke? Paham tuh? Paham, Dokter? Iya, Bu. Nah, konsultasi dengan direktur semua itu nanti pada saat melakukan kalau perlu ya baru masukkan. Atau ya, boleh kamu persiapan itu konsultasinya tadi yang pertama, konsultasi dengan mentor dan dirut rumah sakit. Udah satu kali aja di situ. Coba itu hapus. Nah, tambah mentor konsultasi nomor 1. Nah, itu masukkan nomor 1 aja. Kalian aja. Nah, wes. Kan? Jadi, kegiatan pertama, tahapannya ya, konsultasi dengan mentor dan direktur RSUD. Udah? Terus kedua, kamu membuat lembar apa tadi yang di bawah itu, pindah ke situ. Ya, coba. Ya. Coba tadi apa yang di bab, ambil aja bawah, pindah situ. Lembar apa? ESBL apa tadi? Kemarin ada saya lihat itu. Nah itu membuat, membuat mana? Membuat enak. Nah itu langsung aja nggak usah tuh masukkan, tapi nggak usah pakai ya. Coba di-cut aja situ. Pindah ke persiapan. Nah tuh. Nah tuh masukkan situ. Tapi nggak usah tulisan berkoordinasi lagi. Tuh koordinasi bagian rekam medis nggak usah lah membuat. Nah tuh mencetak lembar itu aja ya. Tuh hapus tuh. Nah ya, tapi ditulis ya EWS itu apa dulu ya. Oke. Terus kegiatan ketiganya, tahapan kegiatan ketiganya, Dek. Ya. Kan situ mau melakukan evaluasi, coba lihat evaluasi. Keempat. 4 kegiatan evaluasi dulu. Nah, tuh. Kan di situ kan jangan dibuang. Oh iya gitu. Ya. Membuat pertanyaan evaluasi ini, inti maksudnya apa? Kuesioner atau apa ya? Kuesioner sih tentang maksudnya tentang materi casing itu bermanfaat atau tidak sih, Bu? Oh, berarti membuat soal atau apa ini masukkan di persiapan sudah. Hapus itu, nanti kalimatnya diperbaiki. Nah, itu pindah ke depan. Jadi namanya persiapan tuh apa saja yang mau kita action kan sudah ada. Paham semuanya? Ya? Nah, di situ. Nah, jadi ini berkoordinasi itu, hapus semua koordinasi itu. Kan koordinasi itu nanti ini hapus ini narasumber. Itu nanti aja di bab berkoordinasi dengan narasumber memberikan materi terkait. Beda ya dengan yang tadi ya. Terus kepala ruangan itu untuk apa? Untuk mengutus perawat. Coba kok hapus dulu ini. Ini hapus dulu. 3, 4 ini hapus saja dulu. Nanti kita pindah kemana. Nah. Di-cut aja ya atau di mana. Nah, nanti terus pada saat kamu lakukan tadi, aku simpan dulu deh itu tadi, cut, simpan dulu ke bawah, siapa tahu dipakai. Bisa enggak?
Nah, bawa aja dulu situ. Nanti dipakai suatu saat. Stop situ ya. Nah, sekarang kegiatan, jadi kegiatan pertama tadi kan persiapan. Isinya konsultasi dengan mentor ini, kemudian mencetak dan apa tadi membuat untuk ini ya, untuk apa membuat untuk evaluasi ya. Kemudian saya mau tanya kegiatan keduanya tadi. Sekarang sudah ya, paham tuh ya, nanti diperbaiki lagi. Paham ini? Yang tahap kegiatan 1, dokter? Ada 3 saja? Ya. Koordinasi, membuat pertanyaan. Ya, oke. Sekarang melaksanakan pelatihan. Ini pelatihan apa? Coba tulis dulu tuh. Apa ini? Melakukan pelatihan apa nih? Biar aja berantakan nggak apa-apa, yang penting isinya dulu. Nah ini melaksanakan kegiatan apa nih? Pelatihan tentang apa? Nah, oke. Itu pelatihan ini kepada siapa? Kepada perawat sih. Oh, berarti kalau itu menyebar undangan enggak usah, Dek, terlalu kecil. Ya, enggak usah lah. Langsung aja. Nah, tuh. Nah, berkoordinasi dengan atau enggak apa-apa lah, sudah terjadi enggak apa-apa, enggak usah hapus. Kasihan sudah kau pikir. Enggak apa-apa. Enggak apa-apa lah. Terus berkoordinasi pihak terkait. Makanya tadi yang koordinasi yang atas itu tidak dihapus. Berkoordinasi dengan pihak terkait itu siapa? Maksudnya sini untuk pengizinan penggunaan kayak sih Bude apa yang untuk di layar itu infokus. Berkoordinasi dengan pihak terkait untuk pemakaian sarana. Oh, mau ceritanya mau melakukan pelatihan hanya memakai ruangan gitu. Iya rencananya, tapi belum pasti juga sih Bude karena masih mau cari. Usah yang begitu, langsung aja. Langsung melakukan kegiatan, kan pasti dikasih lah. Iya enggak? Nah, jadi intinya saja, jadi kamu melakukan pelaksanaan pelatihan itu undangan sudahlah, terus melakukan kegiatan pelatihan, habis melakukan kegiatan pelatihan terus apa? Jadi melakukan kegiatan terus dua. melakukan kegiatan pelatihan pengisian. Apa bedanya yang kedua dan ketiga ini, Dek? Pengisian dengan itu. Pertama dikenalkan dulu maksudnya keadaan status gawat darurat itu yang bagaimana Bude? Oh iya. Ini diajari tentang bagaimana Mbak isinya, mengisi EWS-nya nanti. Oh ya nanti kau isi sendiri, nggak usah kau hapus, yang penting kau paham yo. Ya baik. Nah, kau isi sendiri, sesuaikan. Sudah paham ini. Yang penting beda ya tadi yang nomor melakukan kegiatan pelatihan pengisian ini, yang satu pengenalannya ya, kemudian melakukan diskusi boleh. Ya, sudah paham saya. Oke. Terus berarti ketiganya melaksanakan penggunaan melaksanakan ini siapa ini yang mau melakukan ini pelaksanaan ini? Saya yang mengecek di setiap status sudah ada EWS-nya atau tidak sih Bude untuk dipakai nanti di ruangan. Berarti ceritanya tunggu dulu. Kegiatannya Pak Dokter itu hanya tentang ini ya? EWS ini ya? Jadi diajarkan dulu tentang EWS, kemudian melihat pemakaiannya EWS-nya oleh perawat di ruangan sih Bude. Pelaksanaan penggunaan. Yang menggunakan berarti perawat. Bukan dokter nih. Bukan. Karena kan yang kan perawat kan yang dimaksudkan. Terus kalau saya lihat ini kan kegiatannya berarti hanya tentang EWS.
Terus untuk kegawat daruratannya, untuk dokter sendiri apa? Ada nggak? Nggak ada sih, Bude. Cuma untuk pengenalan dini kedaruratan perawat untuk melaporkannya ke dokter sih, begitu, Bude. Terus yang untuk pasien nggak ada ya? Nggak ada sih, karena dan secara langsung sih cuma lebih ke pelaporan perawat ke dokter yang jaga atau ke dokter spesialisnya Tunggu kasus dulu. pasien. Kalau saya lihat ini, ternyata kegiatannya hanya tentang EWS ya, EWS ya, EWS. Berarti yang pertama pelatihan untuk perawat. Nah, apakah pelatihan untuk perawat itu tidak sekaligus melaksanakan kegiatan EWS-nya ini sebetulnya? Belum ya? Nanti kan diajarkan dulu, baru dilihat sehari-harinya selama Berarti seminggu. kalau pas melihat itu tadi sebetulnya sudah evaluasi toh, sudah prakteknya toh. Iya, Iya enggak? sudah mengevaluasinya sih, Bude. Iya, sebetulnya habis pelatihan itu sebetulnya mereka setelah pelatihan langsung melaksanakan itu. Nah, sekarang kira-kira ada nggak kegiatan lagi untuk kegawatan darurat itu selain EWS? Ada nggak? Ada nggak? Enggak ada sih, cuma tentang EWS sih, Bude. Hah? Tentang Cuma EWS. EWS saja. Jadi kira-kira ini 4 minggu waktumu pasti kosong no. Maksudnya nanti mau dilihat untuk kepatuhan pengisian EWS-nya sih yang diperlama sih, Bude. Maksudnya ada nggak kegiatan lain tentang EWS ini ya? EWS itu perlu nggak dibikinkan SOP atau diperlukan dibikinkan sesuatu ya untuk supaya coba pikirkan. Perlukah sosialisasi apa ya? Maksudnya misalnya untuk apa ya? SOP-nya atau apa seperti si tadi loh Ramdhani tadi dia bikin ini terus ada SOP-nya juga. SOP EWS ini ada nggak? Ada sih, Kira-kira? ada Hmm? sih. Ada sih. Kenapa Pak Deda nggak sekalian bikin SOP-nya sekalian? Bagaimana? Hah? Boleh sih, Bude. Iya. Jadi kan setelah pelatihan, jadi ceritanya habis melakukan pelatihan, atau membuat SOP dulu, mana dulu? Mana dulu yang dilakukan? Nah, jangan dihapus-hapus dulu, catat-catat saja. Nanti hilang semua. Supaya kegiatan, karena kegiatan dua ya di pelatihan dan pelaksanaan tadi hampir sama, dilatih, dilaksanakan, tapi kan tentang EWS saja. Ya. Terus SOP ini SOP tentang apa? Kedapatan darurat itu tadi. Ya enggak? Tentang EWS-nya sih, Bude. Penggunaan EWS-nya. Oh, gitu. Haruskah sekarang saya tanya, EWS itu memang perlu SOP kan? Kalau saya Bagaimana? pernah lihat sih ada SOP-nya sih, Bude. Oh, sudah ada. Kalau di rumah sakit belum ada sih. Untuk di rumah sakit saat ini belum ada karena baru mau diadakan pengadaan EWS, Jadi karena selama ini belum ada EWS di rumah sakit ini. berarti sebetulnya SOP EWS itu sangat dibutuhkan ya. Iya. Nah, tapi belum ada. Belum ada. Ya kenapa nggak bikin dulu itu? Nah, gitu. Ya, boleh? Iya. Nah, coba.
Ya, habis cocok ya, habis SOP langsung melaksanakan itu pelatihan itu. Boleh atur sendiri tahapannya yang bagus. Kemudian melaksanakan itu ya boleh, memeriksa ya boleh, yang keempat boleh tetap melaksanakan IWS kaitan itu cari ya. Terus kemudian terakhir berarti apa? Terakhir melakukan ya itu ya melakukan evaluasi ya kepada peserta, mengumpulkan, memeriksa lembar. Oke, mengumpulkan. Coba lihat yang evaluasinya. Mengumpulkan satu, mengumpulkan. Di situ apa? Mengolah kan? Satu lagi apa? Berkoordinasi apa sih ya? Iya. Berkoordinasi. Oh ya itu tadi ya sudah. Oke, berarti yang evaluasi tadi Monef tadi itu tambahi lagi. Habis mengolah belum kok olah. Udah ya. Coba kegiatanmu apa? Pertama menyebar lembar evaluasi, oke, mengumpulkan dan memeriksa, terus oke, terus habis itu ya mengolah hasil ya. Oke. Terus itu sudah ya. Oke. Menyebarkan undangan itu boleh jadi, boleh tidak. Kalau sudah jadi biar aja. Oke, sudah. Cukup perbaiki ya. Perbaiki dokter ya. Yang teliti lagi. Tahapannya teliti. Jadi kegiatannya dokter itu ada berapa tadi? Persiapan, membuat SOP, ya, pelatihan, terus pelaksanaan, Monef. Ya. Oke? Ya. Nah, supaya waktunya nggak sia-sia, ya. Oke? Ya. Sudah konsultasi ke apa itu? Mentor cuma garis besar, baru garis besarnya sih Bude tentang pengadaan. Ya, maksudnya sudah disetujui ini dengan mentor. Setuju sih Bude. Oke. Sudah cukup ya supaya ke yang lain. Nah, sekali lagi yang lain-lainnya tinggal nanti dikaitkan sendiri ya. Ini pengaitannya dengan agenda 2 dan agenda 3 saya serahkan sama peserta. Harus bisa menjabarkan. Oke. Selanjutnya Haryani. Ada Haryani? Ya, Bu, ada. Ya. Izin share screen. Ya. Oke. Supaya semua dapat ya. Ya, Haryani. Saya kira Haryani tadi sudah bagus. Ya. Haryani cuma saya peserta didik kelas. Oke, Haryani langsung aja. Ya. Satu pertanyaan dulu Bude, ini matematika apa saya harus ganti dengan misalnya hasil belajar tentang materi bangun datar, karena di sini kan khusus ke bangun datar saja, atau biar matematika saja? Oh iya. Apa? Nanti bangun datarnya kan dimasukkan di metodenya. Iya. Gitu? Iya, Bu. Oke. Bu Haryani kayaknya saya sudah mulai ngerti, sudah bagus terus. Jadi untuk guru-guru begini ya, langsung aja membuat RP, membuat materi pembelajaran video. Oke, lanjut. Nah, ini sudah bagus nih Bu Haryani. Terus tadi kegiatanmu langsung ada persiapan media. Persiapan media. Oh, penerapannya. Ya, oke, saya penerapan sudah kegiatan. Saya mau saya tanyakan evaluasi. Evaluasi. Iya. Coba ada nggak evaluasimu? Ini Bu, ada melakukan kegiatan evaluasi. Ini yang mau saya tanyakan, membagikan alat evaluasi itu kayak apa alatnya? Soal tes. Nah, berarti kamu membuat alat
evaluasi membuat soal di atas ya. Ya, persiapan. Ya, ada di persiapan. Ini menyiapkan pembuatan soal atau nggak usah menyiapkan, langsung pembuatan soal, sudah nggak menyiapkan lagi. Ya, pembuatan soal. Pembuatan. Nah, di situ. Pembuatan soal. Oke. Jadi itu berarti evaluasimu tadi kan, coba evaluasi ya. Evaluasi. Nah, tuh berarti membagikan soal gitu aja. Membagikan soal. Nah, terus soalnya itu dibagikan pada saat pembelajaran atau di sini? Pada saat ada juga pada saat pembelajaran, lebih ke kayak di sini media geoboard untuk pengenalan ke siswa dulu tentang materi bangun datar itu kayak bagaimana melalui media yang digunakan. Beda dengan yang dipakai soal yang evaluasi. Kalau dievaluasi lebih ke pretestnya kayaknya. Maksudnya setelah pembelajaran selama hampir 2 minggu itu diberikan lagi soal setelah pembelajaran dengan menggunakan media itu, dibagikan soal untuk dilihat apa sudah mengerti atau belum. Terus untuk berarti kan ada pretest post-test ya? Iya. Berarti kayak tadi Pak Afandi di persiapan ya, Bu. Boleh begini, jangan ikut Pak Afandi. Yang di Haryani itu tadi kan ada, kalau Pak Afandi kan sebelum di pretest dulu. Boleh juga pretest itu dilakukan setiap masuk setiap kelas. Masuk materi penerapan. Terus nanti post test kan gitu ya. Boleh. Nah, berarti di sini nanti dengan di bawahnya di sini. Iya. Jadi pada saat penerapan diawali dengan pretest dulu boleh. Di sebelum nomor 1 atau iya. Pas penerapan kan sebelum peserta didik mempelajari materi, mungkin diawali dengan pretest dulu. Boleh, terserah adik-adik. Haryani boleh pretest. Ya, khusus Haryani pikirkan pretestnya itu mau seperti Afandi atau setiap, kan ada 2 metode ini. Ya, setiap metode dilakukan pretest. Pretest kan gitu ya. Berarti 1 kali saja, Bude. Di sini 2 kali boleh, 1 kali boleh. Ya, boleh. Berarti 1 kali juga boleh. Mau 2 kali boleh. Tahap sini melakukan pretest. Terserah ya, ini terserah. Terserah, nanti pikirkan sendiri, masukkan. Ya. Jadi nanti evaluasinya itu nanti di evaluasinya itu mana tadi evaluasi? Membagikan soal ini kan sudah enggak. Ya. Nah, tinggal mengumpulkan soal, langsung mengolah soal. Itu aja kan, membagikan soal sudah, nggak usah ditulis lah. Hapus. Iya toh, hapus saja tuh. Nah, kira-kira apa pertama? Nah, isi sendiri ya. Mengolah hasil evaluasi. Atau mengumpulkan dulu ya. Memeriksa dulu. Terserah apalah. Ya. Memeriksa hasil pretest tadi, Bude. Memeriksa hasil. Terus mengolah, kan gitu toh? Boleh begitu? Pretest atau post-test? Post-test atau terus post-test juga, no? Post-test berarti bisa di akhir di sini, Bude, di penerapan ketiga. Post-test biasanya post-test itu kan terakhir. Berarti di sini post-test. Pemberian soal post-test. Ya. Silahkan. Ya, terus di sini memeriksa hasil evaluasi pretest dan post-test, begitu? Ya. Pretest dan post-test. Oke, tambah sendiri, supaya cepat. Memberikan reward yang kedua. Kalau kamu mau kasih reward ya boleh mengolah dulu. Sudah tulis dulu. Nanti pikirkan. Catat aja. Ya, nanti kalau
Mengolah Mau kasih hasil. reward juga boleh, nggak kasih nggak apa-apa, terserah kamu. Oh iya, Bude. Kasih reward. Ya, berarti Pemberian reward. Oke. Pemberian reward. Sudah ya? Iya ya, Bude. Cukup ya, sudah. Nah, ganti lagi. Ini Alpiani. Alpiani. Assalamualaikum, Bude. Isu yang saya angkat di sini belum optimalnya keaktifan siswa pada mata pelajaran PS dan proses pembelajaran. Tunggu, stop Kemudian dulu langsung ada- sini. D. Alfiani, itu isu jangan belum optimalnya lah. Coba bagaimana diganti kurang minatnya gitu loh siswa terhadap. Nah, coba dikasih kalimat yang bagus. Kurang bagaimana kalau gitu? Kurang minatnya siswa pada gitu loh. Ya, boleh. Keaktifan itu dihapus saja. Lebih simpel kan? Nah, kurang minatnya siswa pada mata pelajaran IPS. Mana aja. Dalam proses pembelajaran itu enggak usah lah. Kan pasti di dalam proses pembelajaran nih. Ya enggak? Nah. Iya. Oke. Sekarang, aduh. Gagasan itu dihapus saja, Dek. Oh, Ya. iya, Bude. Oh, enggak usah gagasan dulu. Terus saya bikinkan aja catat persiapan pelaksanaan pembelajaran apa itu ditulis tadi, ya toh? Iya. Nanti tambahin titik-titik, nggak usah tulis lagi. Oh iya, Bude. Nah, terus menyiapkan rencana itu hapus saja, udah persiapkan menyiapkan itu hapus kalimat itu. Nah, tuh hapus itu. Menyiapkan rencana itu ya. Nanti hapus itu. Enggak usah ada kegiatan. Langsung aja konsultasi. Coba kau catat ya. Nah, ini siapa sih? Konsultasi. Terus teman sejawat boleh RPP. Terus membuat medianya ditulis. Itu menentukan materi yang itu dihapus saja. Dia tulis saja. Ini coba tulis. Nanti diganti ya. Tulis ya. Jadi konsultasi. Ya. Konsultasi. Kemudian teman sejawat tuh nggak perlu langsung RPP saja. Supaya nggak terlalu banyak ya. RPP. Kemudian membuat mediamu apa? Oh iya. Kemudian membuat format tugas. Itu aja. Ya, 1 2 1 2 3 4 itu aja. Kurangi. Nah, terus kolom 5, nih, kolom 5 ya. Kolom 5 nggak usah kok urei itu inovasi itu contohnya. Sip. Misalnya berorientasi pelayanan. Nih, berhenti di sini. Misalnya kolaboratif. Nggak usah ditulis, aduh kok pindah lagi. Berhenti dulu, stop. Nah, nggak usah kau hapus dulu, saya terangkan nanti dihapus. Nah, jadi gitu. Jadi langsung akuntabel, kolaboratif, loyal gitu aja ya. Oh iya, Bude. Terus, nah itu yang kolom 6 dan 7 dilengkapi. Oh iya. Ya, banyak yang belum tulis. Oke, jadi kegiatanmu sudah itu ya. Tadi apa tadi? Konsultasi dengan mentor, RPP. Enggak, habis persiapan pelaksanaan pembelajaran. Nanti persiapan pelaksanaan pembelajaran diurai ya. Pembelajaran apa? Metode apa ya? Kamu berarti pertama main mapping, terus kalau apa lagi? Kemudian puzzle, Bu. Oke, puzzle. Iya. Puzzle ya. Oke. Kok hampir sama, ada yang puzzle semua ya? Oke, ya sudah.
Nah, sekarang nanti tapi saya lihat ini banyak yang iko-iko ini. Ya, nanti saya lihat harus ada yang dibongkar ya. Oke. Cukup untuk si siapa ini tadi? Apina. Sekarang Reski. Ya, silahkan Reski. Nah, Reski, saya sudah baca. Yang mau saya tanyakan ya, sekarang atas Reski. Iya, Bude. Rendahnya hasil belajar IPA. Ini IPA secara keseluruhan SMP ya? Iya. Oke, berarti nggak apa-apa. Kemudian metode pembelajaran yang Rizky lakukan ini semua bisa untuk digunakan untuk apa namanya? Untuk semua kelas. Untuk semua kelas bisa. Terus sekarang pertanyaan lagi. Ini kan metodemu itu laboratorium itu apakah sudah biasa kan? Mana di luar biasanya? Kenapa, Bude? Ini loh penggunaan media laboratorium. Iya. Kalau IPA itu kan selalu ada laboratorium, tuh Rizky. Sebenarnya, Bude, cuman Apa yang di sekolah saya saat ini laboratoriumnya tidak ada, Bude. Oh, terus Karena laboratoriumnya dia ruangannya hancur habis gempa kemarin, jadi retak semua sehingga lab di sekolah saya tidak ada. Sehingga untuk praktek itu agak kesulitan karena bawa alatnya susah. Dan kebetulan di materi IPA sendiri yang saya mau angkat ini mengenai tata surya. Sehingga kalau untuk di laboratorium percobaan kan tidak ada. Jadi di laboratorium digital itu lebih seperti peraga dan peserta didik lihat langsung begitu, Bude. Ya, sudah paham. Terus kedua apa tadi lihat apa? Yang kedua? Keduanya itu menggunakan media kartu domino IPA. Oh, ya, jadi paham. Berarti ini memang materinya beda ya dari yang dulu-dulu ya. Iya. Oke. Terus yang perlu saya sampaikan di sini itu semuanya saja ya untuk berakhlaknya digali. Terus di dalam persiapan adik-adik nggak menggunakan pretest post-test? Nah, kalau yang ini saya kemarin masih bingung, Bude, antara pretest post-testnya saya gabungkan di evaluasi semua atau saya cantumkan di atas. Tapi tadi dari penjelasannya jadi sudah paham. Jadi sudah paham ya, perbaiki ya. Jadi nanti Bude. Pembuatan pretest post-test itu soalnya dibikin di persiapan. Iya. Kemudian nanti kapan diberikan terserah, diberikan pada saat pembelajaran boleh seperti tadi. Oke? Ya. Sip. Nah, sip. Untuk Rizky sudah bagus ya. Tinggal ini kalau berakhlaknya masih 2, pokoknya caranya begitu. Semuanya caranya berakhlak. Kenapa saya ambil akuntabel? Kenapa saya kolaboratif? Supaya bisa ada jawabannya ya. Terus kalau sudah gitu, kenapa saya tidak ambil pelayanan? Kenapa saya tidak ambil ini? Nah, gitu. Nanti dicek ulang. Oke, sudah. Rizky sudah boleh. Kemudian sekarang Ella dan Ridwan. Nah, ini hampir sama. Persamaan Ella dulu atau Ridwan semua ini? Ya, ini khusus berdua langsung aku. Ya. Karena Ridwan dan Ella itu hampir sama. Siapa yang mau maparkan? 2 orang ini hampir sama. Aku bingung sampai. Nah, coba Ridwan aja atau Ella, terserah 2 orang. Ella kosakata ya Ella ini. Ella saja dulu, Ella. Mana Ella? Ya. Nanti Ridwan ikutin ya. Aku pusing. Nah, sekarang Ella. Ella, mana Ella? Coba. Ya. Tadi apa sih kosakata ya? Iya, Bude.
Coba. Nah, tuh. Kurangnya Nih. penguasaan kosakata bahasa Inggris oleh peserta didik. Oke. Nah, untuk Ridwan hampir sama juga. Pertama, jadi ya 2 orang. Ridwan juga tulis ya. Kalau Ridwan mana Ridwan? Ridwan apa tadi Ridwan? Materimu apa Ridwan? Mana Ridwan? Ridwan. Nggak ada orangnya? Ada Bu, ada. Coba kotak. Kamu itu materimu apa? Guru juga ya? Iya Bu. Sebutkan saja apa permasalahan kamu. Bu, rendahnya apa? Nggak ngerti boleh loh. saya Bu? Nggak usah. Aku mau tanya toh, karena kamu hampir sama isinya. Kamu apa? Iya. Tentang apa? Rendahnya nilai matematika pada kelas 4 SD Bu. Nah, matematika toh yang tadi berarti Ridwan itu isinya hampir sama dengan si siapa matematika, tapi susunannya seperti ini. Aku pusing. Jadi untuk Ridwan kalau sama Ella dulu. Ella ini kurangnya penguasaan kosakata bahasa Inggris. Jadi tolong di kolom 5 untuk Ridwan sama itu nggak perlu kau tunjukkan di narasikan. Kolaboratif adalah ini. Nggak usah. Baru bukan cuma satu tahapan, satu substansi berakhlaknya 1. Ya. Ella, coba kau punya kan juga begitu. Di kolom 5. Ya. Nah, itu. Ya, tapi jangan cuma ini saya lihat punya Ella itu satu tahapan 1. Cuma ceritanya yang banyak. Ya. Paham Ella? Ya, baik Bu De. Oke. Terus sekarang sama punya Ridwan ya gitu tuh. Iya Bu. Terus tahap kegiatan pertama itu bukan menyusun rencana. Nah, itu langsung persiapan pelaksanaan apa tadi kosakata tadi. Nah, catat dulu Ya. Terus habis itu kamu cukup catat aja, jangan dihapus-hapus itu, saya pusing nanti. Jadi meminta saran, berdiskusi, langsung aja ya. Persiapan pelaksanaan penguasaan kosakata, gitu ya. Ya. Nah, oke. Jadi langsung aja pertama konsultasi dengan mentor. Ya, tahapannya nih. Nah, nanti diurai yang bagus ya itunya. Kemudian menyusun RPP. Gitu. Ya. Kemudian membuat medianya apa? Perlukah kamu membuat media untuk apa itu tadi? Apa kan fast card ya? Flash card ya. Nah, itu perlu nggak membuat medianya? Peraganya. Kalau itu sudah ada Bu De. Memang sudah ada yang dicetak-cetak. Nah, perlu nggak kamu membuat cetakan itu? Siapa yang membuat itu? Sudah ada sih. Ini. Oh. Mana kita kentara. Ya, ini. berarti ya. Membuat perangkatan pembelajar ini. Iya. PP. Terus membuat medianya perlu nggak? Kalau enggak ya nggak usah kau tulis, terus membuat soal pretest. Oke? Kalau di sini kegiatannya saya bisa pretest, Bu De. Makanya sekarang saya bantu. Ikutin ini. Ya toh? Karena menyusun soal pretest itu sudah masuk di persiapan, jangan kau bikin kegiatan lagi. Oh, baik. Paham nih? Iya. Jangan rencana tadi sendiri, masukkan di persiapan. Ya. Berarti di persiapan menyusun soal pretest dan posttest. Ya, seperti teman-teman tadi. Jadi kegiatanmu kayaknya 6-7 tapi nggak jelas. Makanya saya gabung-gabung. Nah, kemudian jadi ya, yang pertama tadi persiapan ya, kedua penerapan, langsung kedua kegiatannya tuh penerapan pelaksanaan tuh fast card. Flashcard-nya. Nah, terus kamu cari lagi satu. Iya. Satu lagi kegiatan media atau metode. Iya. Nah, berarti kalau itu saya masih pikirkan yang cocok Bu De untuk anak-anak di sana. Catat ya. Jadi ingat ya, coba ya. Ingat ya, nanti diperbaiki.
Nah, kegiatan pertama persiapan yang isinya membuat poster semua media semua Ya. macam. Kedua, berarti kamu penerapan pembelajaran flashcard. Ya, Ya. flashcard. Ketiga, Yang kamu ketiga, cari metode lagi. satu lagi, oke. Nah, Yang nanti keempat baru evaluasi. baru evaluasi. Nah, oke. Ini nanti dipindah. Ya, pokoknya nanti urus Ya. seperti teman-teman. Sip. Baik, sip. Kemudian siapa lagi yang belum ya? Ridwan juga gitu. Ridwan nanti perbaiki. Ya, perbaiki. Saya nggak usah koreksi karena kamu juga kacau sekali. Intinya kalau kamu, tapi jangan sampai ikut matematika. Siapa tadi ya matematika tadi ya? Apaan di Budi? Saya Bude juga. Oh iya, Ibu Haryani juga. Matematika. Kelas 4. Sama. Yang aduh. Ya, yang matematika, tapi SMA ya, SMP ya nih ya. Saya SD, Ibu. Haryani. Nah, coba jangan sama ya. Jangan sama. Ya. Nanti jangan sampai Haryani persis dengan Ridwan. Ya. Nah, Ridwan SMP atau SMA? SMP atau SD? SD, Budi. SD. Coba yang SD jangan matematika semua deh. Kan guru kelas nih. Nah, coba di akhirnya sama-sama dan nanti pengujinya sama ya. Enak nanti lihat itu. Apalagi saya tadi ada lihat futsal. Ya tadi ya. Terus ada punyanya Almira ini juga hampir sama dengan Rizky. Rizky tadi bukan ya? Siapa yang futsal tadi ya? Puzzle, yang puzzle. Saya Bu Apiani, Bu. Apiani. Nah, ini di Almira saya lihat juga puzzle. Nah, itu kan nggak bagus nih. Sekalian ya. Iya, Bude. Sekarang saya tanya, nanti perbaiki. Ya. Sekarang nggak usah ya. Nah, sekarang yang sudah. Jadi Ridwan ya, jangan persis ya. Jangan persis dengan, kalau perlu gini loh. Ya. Yang SD itu coba kamu pikirkan, kan guru kelas nih. Kalau SMP mungkin betul lah untuk mata pelajaran. Tapi SD kan guru kelas, ya. Coba apa yang menyebabkan anak-anak itu tidak nggak mau belajar itu apa? Coba digali lagi. Nanti ini pengujinya sama, loh kok sama, dikira kita baku nggak ada inovasinya, ya. Contohnya Yuliana ini, Yuliana ini juga ambil IPA kalau nggak salah ya. Yuliana mana? Yuliana. Nah, Yuliana IPA kan? Ya, Bu. Nah, Yuliana itu hampir persis dengan punya Rizky. Rizky yang IPA ya, Rizky? Tadi. Nah, terus Ya, Bu, Yuliana, untuk semuanya itu kamu fatal. Kayaknya kamu yang hilang-hilang dulu ya signalnya ya. Nah, Pertemuan terakhir. Laporan menyusun laporan aktualisasi itu nggak dimasukkan kegiatan. Iya, baik, Bu. Nanti saya hilangkan saja. Kegiatan Ya. Yuliana itu sampai 6. Tapi Ya, Bu. menyusun itu dihapus. Kemudian Ya, Bu. Baik, Bu. Yuliana, tolonglah sama Almira. Almira juga ada puzzle ini, ya. Iya, Bude. Coba termasuk Yuliana, Almira, sama Ridwan, ya. Coba menggali lain. Nggak usah itu terus. Ya. Ya, perbaiki ya. Iya, Bude. Nanti sama ini. Berarti Bude isunya diganti, Bude. Iya, nggak apa-apa. Yang penting jangan persis. Apa yang betul-betul. Jadi kan ini akhirnya semua tentang metode pembelajaran. Ada nggak lain? Khusus SD. Ridwan SD kelas berapa? Kelas 4, Bude. Hah? Kelas 4, Bude. Kelas 4. Jadi Iya. kelas 4 itu permasalahannya itu kayak apa? Terutama yang SD. SD cobalah nggak usah itu. Iya, Nah, Bude. terus Amira, guru SD, Iya, Bude. kelas berapa? Kelas 5, Bude. Kelas 5. Kelas 5 itu menghadapi ujian loh.
Nah, Yuliana kelas Maaf Bu, berapa? saya di SMP Bu. Nah, Yes. Yuliana SMP. Tapi kok, nah, coba Yuliana pikirkan, Yuliana SMP pelajaran apa kamu? Hah? IPA di SMP. Nah, terus kamu pegang mata pelajaran. Juliana Ya, mata pelajaran nanti metode demonstrasi berbantukan. Mata pelatihan apa? Mata pelajaran apa? Pelajaran IPA Bu di SMP. Oh, berarti kamu IPA SMP? Iya, di SMP. Sama dengan si Rizky ya? Bu Rizky kalau enggak salah Bu. Rizky juga SMP ya? Iya Bu, di SMP IPA. Ya. Nah, kalau memang gitu, jangan persis dengan Rizky. Saya lihat itu punyanya ini metodenya kayaknya metode ikut ada juga metode laboratorium di situ. Iya Bu. Nah, saya baca itu. Nih, Yuliana kok sama dengan Rizky sampai saya tulis itu loh. Iya. Ya, saya pakai metode demonstrasi berbantukan lab virtual. Yang lab virtualnya saya ambil dari rumah belajar. Nah, terserah. Yang penting beda ya. Iya, saya pakainya lab virtual dari rumah belajar, Bu. Terus? Ya. Harus beda, pokoknya harus beda. Ya, tapi saya pakai metode juga, ada sintaks metode demonstrasinya. Ya, kemudian harus berbantukan lab virtual yang dari rumah belajar. Oke, jadi intinya Ya, yang Bu. metode pembelajaran guru-guru mata pelajaran minimal 2 metode seperti tadi ya, ikutin ya, seperti tadi 2 ya, 2 metode pembelajaran. Mau 3 boleh. Nah, sudah, pokoknya persiapan metodenya minimal 2 ya, habis itu apa? Nah, seperti tadi yang bukan guru pun si Ramdhani, Ramdhani ya. Nah, Ramdhani saya paksakan juga harus 2. Persiapan dia membuat SOP, baru apa pelayanan sampai berapa tadi? Ramdhani sampai 3 atau 4 tadi. Jadi harus ada intinya situ. Sampai 5 kalau enggak salah, selain 3 Ramdhani tadi ya. Pelaksanaan apa. Ya. Kemudian yang guru sekolah SD yang tadi Ridwan, Ella coba ya. Haryani udah guru SD. Ya. Haryani juga guru SD. Hah? Guru SD, Haryani guru SD, Ibu Ella. Nah, Haryani sudah. Haryani kan sudah bagus. Tidak perlu saya ubah Bude. Haryani tadi tentang apa sih? Matematika juga. Tidak perlu matematika. Iya, Jadi jangan terus hampir sama, ya. Bisa ya baku ngomong. Kamu ambil apa? Kalau perlu nggak usah lah. Kalau misalnya tidak harus mata pelatihan, pembelajaran, tapi apa yang menyebabkan siswamu itu nggak senang belajar, itu kan bisa digali, ya. Begitu. Misalnya isunya siapa ini? Misalnya isunya kelas 4 misalnya. Kelas 4 itu ternyata siswanya itu nggak tertarik dengan pembelajaran. Nah, berarti bisa dilihat dari lingkungannya. Oh, ternyata kurang nyaman ruanganku. Kan bisa gitu ya. Terus karena nggak bervariasi, metodenya akan muncul, tapi metode untuk pembelajaran apa di dalam apalagi gitu. Boleh? Ya? Halo. Ya Bude. Ya, Bude. Dro, kamu ribut kan, Dro? Suaramu. Oke. Nah, sekarang berarti saya lanjutkan lagi. Apa yang mau dikerjakan sebentar? Aduh, waktunya nanti kalau memang bisa tambah ya. Nah, nanti habis itu pertanyaan. 9 menit, Bude. Hah? 9 menit. Nah, oke. Sekarang saya lanjutkan dulu apa yang dilakukan. Nah, adik-adik. Nah, sekarang lihat nih ya. Jadi semuanya nanti yang ini
yang ini saya anggap sudah sempurna. Ya. Nih, kan sudah selesai perbaiki. Selanjutnya untuk berikutnya, adik-adik menyelesaikan bab 2. Ini harus selesai. Jadi bab 2 itu pelan-pelan ya saya tunjukkan. Adik ini, misi nih, nilai-nilai dasar. Persis ini aja yang dibawakan oleh Bu Stince ya waktu itu ya? Iya. Iya, Bu. Ya. Stince. Nah, ini Bu Stince bawakan. Jadi bab 2 itu 2.1 nilai-nilai dasar aparatur sipil negara. Yang merah ya jangan kau tulis. Ini kan untuk menerangkan bude hasil pembelajaran agenda 2. Yang merah jangan ditulis ya. Terus tabel 2.1 karena bab 2 berarti Pak tabel 2.1 tulis ini nilai-nilai dasar ASN. Isinya ini. Oke, understand? Ayo buka mikrofonnya, understand ya? Iya, Bude. Ya, Bude. Satu bimbingan semua sama nggak apa-apa. Nah, selanjutnya 2.2, nih kedudukan dan peran PNS, ASN apa gini ya? Oh, kedudukan dan peran ASN saja dipindahin ganti ya. Karena ASN semua. Peran ASN untuk mendukung terwujudnya smart governance. Nah, ini dijelaskan 1 manajemen ASN. Kalau ringkas itu pembelajaran agenda 3. Agenda 3 siapa bawakan? Pak Bambang. Nah, materi yang diberikan Pak Bambang masukkan di sini. Understand ya? Smart ASN, nah, ASN ASN juga masukkan sini. Understand ya? Oke. Setelah itu, nah ini 2.3 analisa isu. Ini pembelajaran di agenda 1. Masih ingat ya? Agenda 1 kan Bude ya? Iya. Iya, Bude. Identifikasi isu berarti kau tulis. Tabel APKL berarti tabel 2 berapa. Kalau ketemu pakai APKL ya APKL saja. Yang itu ya. Kalau ada nilai tertinggi 2, nah maka di USG. Tulis. Jadi tugasnya Bude, tapi isinya yang sudah benar. Yang sudah benar nih. Nah. Kemudian yang kedua, identifikasi penyebab masalah. Firstborn, gambarkan di sini. Tapi firstborn yang sudah benar. Kemarin kan Bude sudah koreksi ya. Yang sudah benar itu antara peletaan antara skill, ya kan? Ya, supplier, surrounding, sama sistem. Lihat lagi, sudah sempurna ini. Ya, sip, paham ya? Nah, jadi ini gambar firstborn, ini tabel. Ya, identifikasi isu, isinya tabel. Kemudian identifikasi penyebab masalah, isinya firstborn. Kemudian tabel berikutnya ini alternatif pemecahan masalah. Jadi tabel 2 titik berapa tadi diurutkan ya. Ini 2 maksudnya bab. Di bab 2 tabel keberapa? Tulis berarti di sini pemecahan alternatif pemecahan ini ya. Tabel itu. Nah, ini ya. Sudah fit, sudah bagus yang sudah dikoreksi seperti Bude. Kalimat kegiatan. Yes? Understand? Nah, setelah itu berarti tadi tambahannya nih. Tadi kan cuma mengisi tabel. Sekarang di bawahnya isu ini. Isu di atas terkait dengan agenda 3. Jelaskan. Isunya misalnya rendahnya nilai apa tadi atau kurang minatnya IPS tadi ya, IPS. Atau kurangnya pelayanan hewan. Kan gitu ya, pelayanan ternak hewan. Berarti isu di atas ini dikaitkan ya. Dikaitkan dengan agenda 3. Dengan ASN apa hubungannya? Dengan smart ASN apa hubungannya? Ditulis saja di sini ya. Isu di atas terkait dengan misalnya manajemen ASN diceritakan. Diuraikan. Ya, berarti kan di sini kan, berarti di sini nanti
Ini ya, di sini isu-isu di atas terkait dengan, berarti di sini nanti di sini nanti diuraikan dulu dengan manajemen ASN. Itu ya. Manajemen ASN apa? Terus habis itu dengan SMART ya. Materinya ya. Nah, SMART ASN apa? Diurai. Ya. Oke? Paham nih ya? Nah, diurai dulu. Setelah diurai, baru masuklah tabel yang sudah Bude periksa tadi. Oke? Ya. Jadi ini manajemen AS-nya diuraikan. Jadi keterkaitan isu ini dengan manajemen ASN diuraikan. Ya. Apa? Dengan SMART ASN di mana? Kan gitu ya. Setelah itu ini kemudian jadwal 2.5. Ini bab 2 harus lengkap. Oke. Ada pertanyaan? Selesai bab 2. Jadi nanti yang diupload sudah lengkap, sudah diperbaiki. Kemudian jadwal, ya ini. Jadi tulis kegiatan 1, persiapan pembelajaran atau persiapan kosakata tadi ya, kosakata. Bulan apa, minggu keberapa. Nih, ya terus ini kan ada tadi tahapan kegiatannya, konsultasi ini beli diurai. Ya, kan ini ABC ini adalah tahapan kegiatan. Oke? Nah, paham nih? Jadi tulis saja bulannya apa, minggunya keberapa. Bulan apa, minggu keberapa. Semua ini kegiatannya ya. Kegiatan 1, kegiatan 2, kegiatan 4, terus ABC ini adalah tadi tahapan kegiatannya. Oke. Sip, ada pertanyaan? Jadi sekali lagi yang ini nanti semua sudah bagus ya kalau ini persis. Jadi kalau ini sudah pasti bisa. Jadi kalimat di sini juga kalau agenda 2 kan persis ini aja, nggak usah ditambah-tambah ya. Untuk 2.1 nggak usah ditambah-tambah, persis ini aja. Ya. Oke. Nah, nggak usah tambahi itu apa, pokoknya langsung ini aja. Ya, tabel ini. Nah, yang perlu lagi nih, ya. Nih diisi. Apa itu? Ya. Kemudian ini sudah pasti betul APK LUSG-nya. Pesbonnya juga pasti betul. Ya. Kemudian penyebabnya ini juga pasti betul. Ini dapat menjadi ini dihapus ya, nanti ditulis juga. Ini kan untuk menerangkan saya nih, merah-merah ini. Ya. Jadi pemecahan masalah kegiatan ide berupa kegiatan. Oke? Ini sudah yakin betul. Baru ini ya, ini diurai. Nah, ini sudah diperbaiki tadi dari Bude tadi. Masukan-masukan dari Bude. Ya. Terus ya. Oke? Ada pertanyaan? Saya stop share ya. Oke. Nah, sekarang ada pertanyaan sebelum waktunya habis. Sudah mau habis nih. Ayo. Sudah jelas semua? Ya. Jadi sekali lagi khusus siapa aja? Ridwan, Juliana, Amira. Oh, Ella sudah bagus tadi. Untuk Ridwan, Juliana sama Amira ya, pikirkan lagi ya. Cari yang the best. Ya, yang bagus. Ya. Dipahami sendiri. Ya, sudah mau pergi kita. Tadi yang bertanya. Oh iya. Siap. Mana Pak Wahab? Sehat. Ngos-ngos. Alhamdulillah sehat.